Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Mudanar dengan NIM 210101101. Saya akan menjelaskan tentang termokimia, yaitu memahami perubahan energi dalam reaksi kimia. Pendahuluannya yaitu termokimia yaitu cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi dalam reaksi kimia. Ia berkaitan dengan hukum pertama, termodinamika, yaitu menggambarkan energi panas dalam suatu sistem. Konsep utamanya meliputi entalpi, hukum Hess, perubahan entalpi standar, dan diagram energi. Termokimia memiliki banyak aplikasi industri dan ilmiahnya. Perubahan Perubahan energi dalam reaksi kimia penting untuk memprediksi reaksi, menentukan stabilitas senyawa, meningkatkan efisiensi proses, memengaruhi kecepatan reaksi, dan memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang ilmu. Konsep energi yaitu energi dalam kimia mampu mempunyai suatu sistem kimia untuk melakukan kerja atau memancarkan panas selama reaksi atau proses kimia yang termasuk dalam ikatan kimia, energi kinetik, dan energi potensial partikel-partikel dalam sistem. Dalam reaksi kimia, energi dapat berubah bentuk dalam satu bentuk ke bentuk lainnya. Pertama yaitu energi kinetik, energi energi dari gerakan partikel-partikel. Yang kedua, energi potensial terkait dengan posisi atau konfigurasi partikel. Yang ketiga, energi panas, pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. Yang keempat, energi aktivasi minimum yang perlu untuk memulai reaksi. Yang kelima yaitu energi lintas untuk melintasi rintangan selama reaksi. Pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik yaitu adalah energi yang dimiliki oleh partikel dalam sistem karena gerakan mereka. Energi kinetik dapat berubah selama reaksi kimia. Reaksi kimia ketika ikatan kimia diputus atau terbentuk atau ketika partikel-partikel berinteraksi satu sama lain. Energi potensial kedua yaitu energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang terkandung dalam posisi atau konfigurasi partikel-partikel dalam sistem, termasuk energi potensial ikatan kimia antar atom dalam molekul. Selama reaksi kimia, energi potensial dapat berubah ketika ikatan kimia terbentuk atau diputus. Yang ketiga yaitu energi panas. Energi panas ini adalah energi yang ditukarkan antara sistem dan lingkungannya dalam bentuk panas. Reaksi kimia dapat melepaskan atau menyerap energi panas yang tercermin dalam perubahan suhu sistem atau lingkungan. Yang keempatnya yaitu energi aktivasi. Energi aktivasi ini minimum yang diperlukan untuk memulai reaksi kimia. Harus diberikan kepada sistem agar reaksi kimia dapat dimulai. Setelah reaksi dimulai, energi aktivasi tidak lagi diperlukan untuk mempertahankan reaksi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu energi lintas, adalah energi yang diperlukan untuk melintasi rintangan atau hambatan selama reaksi kimia. Energi ini seringkali berkaitan dengan energi aktivasi dan mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. Yang selanjutnya yaitu hukum kekekalan energi. Hukum hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi dalam suatu sistem tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Ini prinsip dasar dalam fisika dan kimia yang menjelaskan bahwa total energi dalam sistem tetap konstan seiring waktu. Dalam reaksi kimia, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa total energi sebelum dan setelah reaksi konstan.
Ini berarti energi tidak diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Yang selanjutnya yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Yang pertama, sistem terbuka. eh, Sistem terbuka adalah sistem di mana energi dan materi dapat ditukar dengan lingkungannya. Dengan kata lain, baik energi maupun zat dapat masuk atau keluar dalam sistemnya. Contoh, contoh sistem terbuka dalam termodinamika adalah sistem kimia dalam bejana terbuka di mana panas dapat ditambahkan atau dilepaskan ke lingkungan sekitarnya dan zat-zat dapat dimasukkan atau dikeluarkan dari reaksinya. Yang yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem di mana yang kedua yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem di mana energi dapat ditukar dengan lingkungannya, tetapi tidak ada pertukaran materi. Artinya, energi dapat masuk atau keluar dari sistem, tetapi jumlah zat di dalam sistem tetap konstan. Contohnya seperti reaksi kimia yang terjadi dalam bejana tertutup, di mana panas dapat ditambahkan atau dilepaskan, tetapi tidak ada zat yang dimasukkan atau dikeluarkan dari sistem. Yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem di mana tidak ada pertukaran energi atau materi dengan lingkungannya. Dalam sistem terisolasi, energi yang ada dalam sistem tetap tertahan di dalamnya. Contohnya seperti reaksi kimia yang terjadi dalam termos yang sangat baik, di mana tidak ada panas yang ditambahkan atau dilepaskan ke lingkungan sekitarnya dan tidak ada zat yang dimasukkan atau dikeluarkan dari sistemnya. Yang selanjutnya yaitu kalor dan panas adalah energi yang ditransfer karena perbedaan suhu, sementara panas adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan partikel dalam suatu objek. Dalam menggunakan kalorimetri untuk mengukur perubahan energi dalam reaksi kimia, langkah-langkahnya meliputi yaitu persiapan persiapan kalorimeter harus diisolasi dengan baik. Yang kedua, pengukuran suhu awal harus dilarutkan suhu. Pak, pertama yaitu persiapan kalorimeter. Kalorimeter harus diisolasikan dengan baik. Yang kedua yaitu pengukuran suhu awal yang dilarutkan diukur. Yang ketiga, pencampuran reagen ditambahkan ke kalorimeter dengan reaksi dan reaksinya dimulai. Yang keempat, pengukuran suhu akhir. Suhu akhir dilarutkan diukur setelah reaksi selesai. Yang kelima, perhitungan delta T, perubahan suhu yang dihitung. Yang keenam, perhitungan delta E, perubahan energi, dihitung menggunakan rumus delta E sama dengan MC delta T. Analisis hasil delta E dievaluasi untuk menentukan apakah reaksi endotermik positif atau eksotermik yaitu negatif. Selanjutnya yaitu reaksi endoter, endoter dan eksotermis. Reaksi endotermis menyerap energi dari lingkungan, sementara reaksi eksotermis melepaskan energi ke lingkungan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu eksotermis, pembakaran kayu dan pencernaan makanan. Endotermis adalah penguapan air dan pendinginan dengan es. Selanjutnya yaitu hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan energi. Selanjutnya yaitu hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi dalam suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi.
tidak bergantung pada jalur reaksi. Ini memungkinkan perhitungan perubahan entalpi dengan menggunakan entalpi reaksi yang telah diketahui sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu entalpi. Apa itu entalpi? Entalpi adalah ukuran energi total suatu sistem, termasuk energi panas dan kerja yang dapat dilakukan. Dalam kimia, ini diasosiasikan dengan perubahan energi panas dalam reaksi kimia pada tahapan tetap. Sekarang yaitu aplikasi termodinamika, sekarang yaitu aplikasi termokimia. Aplikasi termokimia dalam industri meliputi perbuatan anonia, pirolisis untuk pembuatan bahan bakar, produksi semikonduktor, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan berbagai proses dalam industri kimia. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini, pemahaman termokimia dalam kimia penting karena memungkinkan prediksi perubahan energi dalam reaksi kimia, optimalisasi proses, evaluasi stabilitas senyawa, peramalan reaksi, serta membentuk dasar untuk pemahaman konsep lebih lanjut dalam kimia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.